Fenomena naiknya level kortisol di kalangan anak muda generasi saat ini semakin tinggi. Penyebabnya pun beragam, mulai dari stres mengenai tugas yang menumpuk, beban pekerjaan, tuntutan sosial, hingga burnout yang berkelanjutan. Lalu, adakah cara tepat untuk mengatasi fenomena tersebut? Baru-baru ini, seorang perempuan berusia 24 tahun dengan level kortisol yang cukup tinggi telah menemukan cara alternatif dalam mengurangi level kortisolnya hingga mencapai titik terendah. Menurutnya secara pribadi, cara ini ampuh dan berhasil untuk membuatnya merasa lebih rileks, tenang, dan mengurangi kadar stres. Saat ditanya lebih lanjut mengenai solusi ini, perempuan tersebut hanya menjawab dengan satu kata, P. Ya, hanya dengan P. Pergilah ke perpustakaan terdekat dan mulai lagi untuk membaca. Membaca bisa dilakukan di mana saja, mudah dan tak perlu skill luar biasa. Tapi seiring waktu, kita malah sering melupa karena kesibukan yang menyita. Konon katanya, di timeline dunia yang saat ini, membaca mulai menjadi kegiatan langka, mulai dilupakan dan ditinggalkan. Padahal dengan membaca, jendela seluas dunia pun bisa berada dalam genggaman kita. Namun, apakah benar generasi muda sekarang mulai enggan membaca? Mari kita cek faktanya. Dimulai dari daerah tempat aku tinggal dulu ya. Trenggalek, kabupaten kecil yang berada di pesisir selatan Provinsi Jawa Timur. Kalau ditanya bagaimana perkembangan budaya baca dan literasi di Trenggalek, aku akan dengan percaya diri menjawab, perkembangan literasi di Trenggalek masih belum mati. Hal ini bisa dilihat mulai dari perpustakaan daerahnya yang masih ramai dikunjungi, baik dari anak-anak sekolah ataupun para mahasiswa dan pekerja. Hal ini juga didukung dengan keaktifan para pihak pengurus perpustakaan daerah Trenggalek melalui media sosial Instagram yang aktif memberikan info event, jam operasional perpustakaan, info koleksi buku, hingga live rutin yang bisa diakses dengan mudah oleh anak-anak generasi saat ini. Selain itu, munculnya komunitas-komunitas independen seperti perpustakaan jalan yang sering mengadakan kegiatan membaca bersama secara gratis di berbagai tempat juga menunjukkan bahwa selera literasi itu belum padam. Lalu, kita juga bisa lihat nih dari antusiasme masyarakat umum dan para ASN saat adanya bedah buku riset Indonesia pada bulan Desember lalu. Dari sini kita bisa melihat bahwa perkembangan budaya baca dan literasi itu ada. Walaupun secara perlahan dan pelan, tapi keinginan dan minat baca masyarakat nyatanya masih membara. Namun, perkembangan positif ini tidak terlihat pesat, tentunya bukan tanpa alasan. Beberapa alasan banyaknya orang enggan membaca adalah karena sulit dan terbatasnya akses membaca. Di Trenggalek saja misalnya, di sini kita masih belum mempunyai toko buku untuk membeli beberapa judul buku yang lengkap. Kurangnya awareness dan pemahaman budaya baca dari lingkungan terdekat seperti keluarga pun membuat kegiatan membaca jadi terlihat membosankan. Dan lagi, masalah utama kita saat ini, harga buku yang terlalu mahal, tidak sebanding dengan jumlah upah minimum regional tiap daerah. Akhirnya, membaca buku terkesan menjadi kegiatan dan hobi eksklusif dengan akses yang sangat terbatas. Tapi, tenang saja. Untuk saat ini, ada solusi yang bisa banget kita terapkan agar kegiatan membaca bisa diakses semua kalangan. Yang pertama, sesuai poin di awal tadi, kita bisa memanfaatkan perpustakaan di daerah kita masing-masing untuk mengakses berbagai macam buku yang ingin dibaca. Untuk yang kedua, bisa dengan memanfaatkan digital library seperti e-Pusnas, ruang buku Kominfo, LIBI, e-Perpusdikbud, PYC Digilib yang bisa diakses secara gratis dan juga legal. Untuk yang ketiga, bisa dengan membeli buku bekas atau pre-love yang untuk harganya tentu jauh lebih terjangkau daripada harga buku baru. Dan untuk yang terakhir, bisa dengan meminjam melalui teman, saudara, ataupun di perpustakaan sekolah kita. Pada akhirnya, kegiatan membaca nyatanya masih banyak peminatnya. Hanya saja memang akses tiap orang yang tak sama. Maka dari itu, mari kita manfaatkan akses yang diberikan perpustakaan daerah dengan bijak dan sebaik-baiknya. Karena FOMO yang baik adalah FOMO membaca.